Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Holida. Saya dari jurusan Ilmu Administrasi Negara semester 6. Di sini saya akan menjelaskan perbedaan komunikasi publik dengan komunikasi massa. Pengertian komunikasi publik merupakan suatu komunikasi yang dilakukan di depan banyak orang. Dalam komunikasi publik, pesan yang disampaikan dapat berupa suatu informasi, ajakan, gagasan, sasarannya bisa media massa, bisa pula melalui orasi pada rapat umum atau aksi demokrasi, blog, situasi jejaring sosial, kolom komentar di website atau di blog, email, milis, SMS, surat pembicara, reklame, spanduk, ataupun yang disebut yang bisa menjangkau publik. Yang pasti, komunikasi publik memerlukan keterampilan komunikasi lisan dan tulisan agar komunikasi disampaikan secara efektif dan efisien. Komunikasi publik juga sering disebut dengan komunikasi massa. Namun, komunikasi publik memiliki makna yang lebih luas dibanding dengan komunikasi massa. Komunikasi massa merupakan komunikasi yang spesifik, yaitu suatu komunikasi yang menggunakan suatu media menyampaikan pesan. Komunikasi publik dengan komunikasi massa. Komunikasi publik lebih luas daripada komunikasi massa. Komunikasi massa hanya menggunakan media massa seperti surat kabar, majalah, website, radio, dan televisi. Komunikasi publik lebih luas lagi. Selain menggunakan media massa, komunikasi publik juga menggunakan email, blog, jejaring sosial seperti Facebook dan Twitter, Yahoo, Messenger, handphone atau SMS, dan medium lain yang bisa menjangkau khalayak luas atau banyak seperti aksi demo, seminar, diskusi, dan sebagainya. Jadi, komunikasi publik merupakan kombinasi antara hubungan dengan media massa, media relations, jangkauan komunitas krisis nation, relation pelanggan, perencanaan acara, everything, komunikasi resiko, risk communication. Pengertian komunikasi publik merupakan pengertian komunikasi publik adalah penyampaian pesan atau messenger berupa ide atau gagasan, informasi, ajakan, dan sebagainya kepada orang banyak. Tujuan umum dari komunikasi publik terutama sekali adalah untuk memberikan informasi kepada sejumlah besar orang mengenai organisasi, misalnya mengenai aktivitas organisasi dan hasil organisasi, produk organisasi. Selain itu, komunikasi publik juga bertujuan untuk menjalin hubungan antara organisasi dengan masyarakat di luar organisasi. Komunikasi publik juga dapat digunakan untuk memberikan hiburan. Tujuan-tujuan tersebut berhubungan satu sama lain dan sulit untuk dipisahkan. Di samping adanya tujuan umum, juga terdapat tujuan khusus yang perlu ditetapkan. Tujuan-tujuan khusus ini dinyatakan dalam bentuk pertanyaan dan kalimat yang lengkap. Ciri-ciri komunikasi publik. 1. Satu pihak atau pendengar cenderung lebih pasif. 2. Interaksi antara sumber dan penerimaan terbatas. 3. Umpan balik yang diberikan terbatas. 4. Dilakukan di tempat umum seperti di kelas, auditorium, tempat ibadah. 5. Dihindari oleh sejumlah besar orang. Biasanya terlebih direncanakan, sering
7. Sering bertujuan untuk memberikan penerangan, menghibur, memberikan penghormatan, dan membujuk. 8. Komunikasi publik memerlukan keterampilan komunikasi, lisan dan tulisan, agar pesan dapat disampaikan secara efektif dan efisien. Penyampaian komunikasi publik melalui kontak mata. Kontak mata membantu untuk menjaga perhatian pendengar. Kontak mata dengan pendengar membantu si pembaca mengetahui dan memonitor pendengar dan untuk merupakan balikan bagi si pendengar mengenai pesan yang disampaikan. Vokali kecepatan berbicara, nada dan irama suara, serta penekanan pada kata-kata tertentu perlu diperhatikan dalam penyampaian pesan lisan. Keterampilan kadang-kadang suatu presentasi disampaikan dalam situasi informal atau dalam suasana pendengar rileks, maka tersebut. Begitu juga sebaliknya. Bila kondisi formal, maka cara penyampaian presentasi juga hendaknya bersifat formal. Perencanaan kunci strategi yang baik adalah perencanaan. Oleh karena itu, sebelumnya perencanaan presentasi si pembaca telah terlebih dahulu membantu perencanaan yang matang. Komunikasi massa adalah proses di mana organisasi membantu dan menyebarkan pesan kepada khalayak banyak publik. Organisasi-organisasi media ini akan memperluaskan pesan-pesan yang akan memenuhi dan mencerminkan kebudayaan suatu masyarakat. Lalu, informasi ini akan mereka hadirkan serentak pada khalayak yang luas yang beragam. Hal ini membantu media menjadi bagian dari salah satu instansi yang kuat di masyarakat. Dalam komunikasi massa, media massa menjadi otoritas tunggal yang menyeleksi, memproduksi pesan dan menyampaikan banyak khalayak. Ciri-ciri komunikasi massa. 1. Sifat pesan terbuka. 2. Khalayak variatif baik dari segi usia, agama, suku, pekerjaan, dan maupun dari segi kebutuhan. 3. Sumber dan penerimaan dihubungkan oleh saluran yang diproses secara mekanik. 4. Sumber merupakan suatu lembaga atau instansi. 5. Komunikasi berlangsung satu arah. 6. Umpan balik lambat atau tertunda dan saling terbatas. Dengan kemajuan teknologi saat ini sudah lebih dapat teratasi. 7. Sifat penyebaran pesan yang berlangsung cepat dan serentak serta luas mampu mengatasi jangka dan waktu dan bertahan lama bila didokumentasikan. 8. Dari segi ekonomi bisa untuk memproduksi komunikasi massa cukup mahal dan memerlukan dukungan tenaga kerja yang relatif banyak untuk mengelolanya. Contoh media massa yaitu media cetak, surat kabar, majalah, etc., non-cetak, radio, TV, internet, film. Efek komunikasi massa menurut Oneng Oswen Effendi 2006 yang termasuk efek komunikasi massa adalah efek kognitif, pengetahuan, efek efektif, perasaan dan emosi, efek koratif atau efek Bastiorana atau perilaku. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.